Apa kabar? Selamat pagi. Senang sekali ya pagi hari ini saya Rio Oliver menyapa Anda di program Sehat Pagi di Japos TV. Semoga hari ini Anda kabarnya baik-baik aja dan sehat-sehat terus ya. Kalau buat Anda yang mungkin baru aja mau persiapan untuk mulai aktivitas Anda di pagi hari ini, kami semua berdoa semoga semuanya lancar dan semoga nggak ada hambatan satu kecil pun ya. Jadi sehingga Anda hari ini sepanjang waktu semuanya akan lancar, semuanya akan sehat dan berbahagia pastinya ya. Kali ini kami akan ngobrol seputar masalah minum obat nih sebenarnya ya kan. Kita tahu kalau kita ini lagi sakit atau di rumah, itu kan pasti kalau pas ke dokter, tentu ya hal yang sangat biasa kalau dikasih obat. Nah biasanya nih kita sendirinya itu yang mungkin kayaknya males atau bahkan kadang-kadang nggak konsisten dalam hal minum obat gitu kan. Tapi tahukah Anda sebenarnya dokter pun juga ada sekolahnya loh untuk memberikan informasi, edukasi, serta yang namanya penggunaan obat itu sendiri. Nah, nama ilmunya itu adalah merupakan farmakologi. Jadi kalau Anda mungkin ingat dulu itu saya pernah ngobrol juga sama narasumber saya yang seorang dokter dan juga beliau ini bercerita kalau Mas Rio ada loh sekolahnya atau ilmunya namanya farmakologi. Jadi itu mempelajari reaksi obat terhadap tubuh itu seperti apa. Nah hari ini saya bersama dengan Dr. Nugroho. Beliau merupakan salah satu tim dokter juga dan dosen pengajar dari Universitas Wijaya Kusuma Kota Surabaya. Kita mau ngomong, judul kita adalah informasi dan edukasi seputar penggunaan obat. Tapi sebelumnya, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Pagi dok, apa kabar? Pagi Mas Rio, terima kasih sudah diundang di hari ini. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat terus. Terima kasih Mas Rio. banyak. Dokter, seperti biasa nih, kadang-kadang tuh mungkin kalau kita sakit ya, atau kita pergi ke dokter seperti itu, hal yang udah biasa dok, kalau dikasih obat gitu kan ya. Tapi kan pastinya seorang dokter tuh sebenarnya katanya ada ilmunya juga gitu ya dalam menyampaikan, ngasih informasi, ngasih edukasi agar pasien itu mau gitu ya untuk minum obat secara konsisten dan yang paling penting mau dengerin gitu. Sebagai pembuka, Dr. Nugroho, monggo silakan dikasih statement opening terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mas Rio. Jadi tadi Mas Rio menyebutkan farmakologi gitu ya. Farmakologi sendiri sebagian besar gitu ya, kita bagi jadi dua. Ada farmakokinetik, ada farmakodinamik. Farmakokinetik itu artinya bagaimana obat tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian farmakodinamik, bagaimana obat tersebut bekerja memberikan efek pada tubuh kita sendiri. Ya, dari kedua itu kita bisa menyampaikan informasi kepada pasien, kemudian memberikan edukasi tentang apa sih obat itu, fungsinya apa, kenapa kita berikan obat tersebut. Misalnya kita meresepkan suatu obat gitu ya, paracetamol misalnya, kita ambil contoh yang paling mudah paracetamol. Obat itu kan untuk berfungsi, indikasinya untuk demam. Pemberiannya secara apa farmakokinetik tadi? Oh, pemberiannya secara oral, berarti diminum langsung melalui mulut. Ada juga nanti kita ceritakan yang lain, cara-cara pemberian yang lain. Kemudian ekskresi obat tersebut melewat mana? Lewat ginjal, lewat urin, yaitu farmakokinetik. Kemudian kalau kita bahas tentang farmakodinamik, misalnya, farmakodinamik itu membahas salah satunya adalah mekanisme kerja, bagaimana obat tersebut bekerja dalam tubuh kita. Saya ambil contoh paracetamol lagi. Jadi paracetamol itu kita bisa berfungsi untuk menurunkan demam ketika dia menghambat enzim siklooksiggenase sehingga menghambat keluarnya prostaglandin. Prostaglandin sendiri itu kan mediator inflamasi, mediator demam. Ketika enzim COX itu kita hambat, ya prostaglandin tidak akan keluar sehingga demamnya atau panasnya itu akan turun. Ya, salah satunya itu Mas Rio. Oke, jadi ada farmakogenetik, farmakodinamik ya. Iya dok, iya Mas Rio. Nugroho ya. Jadi sebenarnya pemirsa di rumah kalau misalkan kita gitu ya ngobrol seputar komunikasi, informasi dan juga edukasi, memang kadang-kadang tuh kita sebagai orang yang awam mungkin bertanya gitu ya, ini apa sih maksudnya kok kita ini disuruh minum obat itu rutin? Ya kita paham biar sembuh.
Cuman sebenarnya ada manfaat yang lebih besar di balik itu semua. Dokter, sebenarnya nih ya, kalau seorang dokter sendiri itu kan ngasih obat ke pasien ya, Dok. Itu sebenarnya perlu konseling nggak sih dokter? Karena kan kadang-kadang nih ada ya sebuah case khusus, saya ambil contoh TBC dokter ya. TBC itu kan pengobatannya luar biasa panjang ya dok, bisa sampai 4 dan juga hingga 6 bulan gitu kan. Nah untuk case-case yang seperti ini, itu kan kadang juga harus kayak konseling dulu, kayak dikasih pengertian dulu gitu kan ya. Atau paling simpel aja itu adalah antibiotik. Kadang dokter atau apoteker gitu ya, ngewanti-wanti. Bapak, Ibu, minumnya sampai habis ya. Ditekankan loh seperti itu. Karena kadang kitanya nih bandel gitu kan. Udah enakan nih, nggak masalah, nggak usah minum obat. Udah segini aja, ntar sisanya buat yang nanti-nanti gitu kan. Ini dokter boleh nggak kasih ceritanya gitu. Silahkan dokter Nugroho. Oke, terima kasih Mas Rio. Jadi KIE, komunikasi, informasi, edukasi. Komunikasi itu bagaimana cara kita memberikan informasi kepada pasien gitu ya. Ada dua, ada interpersonal, ada yang menggunakan media massa. Interpersonal seperti pada saat kita bertemu dengan pasien. Jadi bertemu secara langsung itu interpersonal. Kemudian media massa, salah satunya yang menggunakan media massa seperti ini. Kita memberikan edukasi, informasi tentang suatu obat. Kemudian informasi, ya informasi apa yang kira-kira mau kita sampaikan kepada pasien. Seperti obat tersebut tadi disampaikan Mas Rio, obat tuberkulosis gitu ya, kita sebut dengan TBC. Oh, obat tersebut lama pemberiannya selama 6 bulan. Kemudian obat tersebut harus diminum setiap hari, jangan sampai ada yang terlewat. Kalau terlewat apa yang terjadi? Bisa terjadi gagal pengobatan. Kita ulang lagi pengobatan dari awal lagi begitu. Sehingga repot. Kemudian bisa juga menimbulkan multi drug resistant tuberculosis. Artinya apa? Dengan pengobatan obat tuberkulosis yang ada saat ini, tuberkulosisnya, penyakitnya tidak bisa disembuhkan gitu ya. Sehingga kita sebut dengan MDR-TB. Pengobatannya lebih panjang lagi. Yang awalnya 6 bulan bisa sampai 12 bulan ketika terjadi MDR-TB. Kemudian edukasi tentunya dengan kita memberikan informasi obat tersebut. Misalnya obat tuberkulosis lagi. Salah satu efek dari salah satu obat tersebut itu adalah air kencingnya berwarna merah. Rifampicin contohnya ya. Ketika kita tidak beritahu kepada pasien, maka pasien akan komplain kepada dokternya. Komplainnya begini, dok, setelah minum obat dari dokter kok kencing saya jadi warnanya merah ya? Ya, padahal itu adalah salah satu efek yang tidak perlu dikhawatirkan sebenarnya. Dengan pemberian rifampicin, maka kencing akan berwarna merah. Apa yang harus dilakukan oleh dokter? Ya, sampaikan informasi dengan benar bahwa setelah minum obat tersebut akan menimbulkan kencing berwarna merah. Tidak perlu dikhawatirkan Pak Bu, nggak akan mempengaruhi kondisi kesehatannya Ibu. Malah itu adalah suatu tanda bahwa obat tersebut sudah bekerja di dalam tubuh si pasien atau ibu tersebut. Baik. Kadang-kadang tuh memang mungkin kitanya gitu ya, yang punya rasa bertanya gitu ya. Ini kenapa sih kok sampai harus konseling segala? Bahkan juga kadang-kadang tuh some case ada yang keluarganya juga dilibatkan ya dokter Nugroho ya. Semata-mata emang sebenarnya itu juga karena biar pengobatannya lancar dan pengobatan juga bisa sukses. Nggak mau kan kalau ngulang lagi dari awal ya. Untuk beberapa kasus tertentu. Hari ini emang kita sengaja angkat tema selingan gitu ya. Kita pengen tahu sebenarnya kan kalau kita sakit itu pasti minum obat. Tapi it's not that simple. Dengan minum obat tuh sebenarnya ada step-stepnya juga sebenarnya ya. Dokter juga belajar ilmu farmakologi agar supaya kita nih pasien yang sakit itu sembuhnya aman dan juga enak serta tepat gitu kan. Kita akan jeda dulu. Kami akan kembali ya setelah iklan yang lewat di program Sehat Pagi di Jawa Pos TV.
Kita masih ngobrol sama Dr. Nugroho bersama di rumah. Kita bahasnya seputar masalah informasi, edukasi tentang penggunaan obat itu sendiri. Dr. Nugroho, ini ya kalau tahun 2023 masih banyak nggak sih dok kasus-kasus di mana pasien tuh sebenarnya salah minum obat tuh masih banyak nggak sih dok di era-era informasi yang gampang banget didapat Dr. Nugroho? Boleh nggak cerita sama kita? Oke, terima kasih Mas Rio. Jadi beberapa informasi atau kejadian salah minum obat itu ada beberapa contoh gitu ya. Yang paling sering kita beredar di masyarakat dan akan menyebabkan permasalahan di kemudian hari itu kita bahas tentang resistensi suatu obat. Ya, resisten dengan kelirunya informasi dengan pemberian antibiotik gitu ya. Pemberian antibiotik itu kan diberikan dalam jumlah tertentu, dalam hari tertentu, gitu ya. Pemakaiannya kan supaya tuntas. Nah, kekeliruannya adalah masyarakat ini tidak teredukasi dengan baik sehingga minumnya nggak rutin tiap hari, gitu ya. Kemudian dijeda, jadi hari Senin minum, hari Selasa tidak minum, hari Rabu minum lagi. Ya, hal-hal yang seperti itu bisa menimbulkan resistensi antibiotik. Atau sudah merasa enakan setelah minum antibiotik selama 2 hari, kemudian gejala demamnya menurun, gejala-gejala yang lain timbul dari pemberian antibiotik tadi sudah menurun, pasien langsung menstop sendiri pemberian antibiotik tersebut. Nah, hal-hal yang seperti itu akan menimbulkan resistensi antibiotik di kemudian hari. Apa sih maksudnya resistensi antibiotik itu? Jadi ketika kita minum amoxicillin misalnya, saat ini amoxicillin itu bisa bekerja dengan baik, bisa menyembuhkan si pasien tersebut dengan baik. Tetapi kalau dia minumnya tidak baik, tadi misalnya dijeda atau tidak minum sampai habis, ketika dia sakit lagi dengan gejala yang sama, kemudian dokter akan memberikan antibiotik yang sama lagi, amoxicillin lagi, obat tersebut tidak akan berefek kepada pasien tersebut. Ya, pasiennya tidak akan reda gejalanya dan lain-lain. Ya, salah satu itu yang timbul karena pemberian resistensi antibiotik yang cukup parah ya, kalau saya bilang ya, karena awalnya dulu amoxicillin ini sangat baik untuk pengobatan, sekarang sudah beralih. Apa yang terjadi ya tentunya kita pakai antibiotik yang lain, tentunya harganya jauh lebih mahal lagi dan itu akan menimbulkan kerugian pada masyarakat itu sendiri, Mas Rio. Baik. Ini tepat banget soalnya Dr. Nugroho bahas antibiotik, ya ada yang tanya juga seputar masalah antibiotik. Jadi gini, Assalamualaikum, selamat pagi Mas Rio, Pak Dokter, izin bertanya. Gini, ini soalnya tanda bacanya agak sedikit, saya harus telah dulu. Oke, jadi gini, dok, berbahayakah misalkan minum antibiotik yang seharusnya tuh habis 3 hari? Okay. Nah, tapi ada nih 1 hari yang kelupaan gitu kan. Jadi otomatis kan kita minumnya cuma Senin sama Selasa, Rabunya lupa. Okay. Kamisnya diminum. Nah, itu gimana dokter kalau yang seperti itu dokter? Mohon pencerahannya. Oke, terima kasih Mas Rio. Jadi tadi sudah saya sebutkan kan, pemberian antibiotik itu harus sampai sembuh, harus sampai habis penggunaannya. Tetapi apa yang terjadi ketika si pasien lupa minum obat seperti yang disampaikan Mas Rio tadi, ya tidak apa-apa sebenarnya, langsung diminum lagi di hari Kamisnya juga tidak apa-apa. Tetapi pada obat-obat, saya balik lagi ya ke tadi obat-obat tuberkulosis tadi, dengan pengobatan yang jangka waktu yang lama, tentunya kita sebagai dokter juga melibatkan keluarga pasien. Ya, keluarga pasien ini tujuannya untuk apa sih? Mengingatkan si pasien tentang pentingnya minum obat tersebut. Ya, jangan sampai lupa. Juga bisa berfungsi sebagai pengawas minum obat. Ya, mengingatkan bahwa si pasien harus minum obat tersebut. Biasanya kalau pemberian antibiotik tadi, kembali lagi ke antibiotik, tidak mungkinlah sampai lupa sampai 1 hari, mungkin ya hanya lupa diminum di pagi harinya. Ya kan antibiotik itu ada beberapa yang cukup diberikan 1 kali, ada yang diberikan 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali dalam 1 hari. Saya ambil contoh lagi, obat-obat antibiotik yang diberikan 1 hari itu azitromisin.
itu diminumkan cukup 1 kali sehari. Artinya masa bekerja obat tersebut dalam 1 hari kurang lebih 24 jam. Sehingga cukup diberikan 1 kali dalam 1 hari. Ada juga yang ciprofloxacin. Ini atau cefadroxil. Kalau ciprofloxacin itu diminum antibiotik ketika misalnya pasiennya habis rawat luka, kecelakaan, rawat luka, ada jahitan, ya biasanya kita berikan resep ciprofloxacin. Itu pemberiannya 2 kali sehari. Kemudian ada yang 3 kali sehari, contohnya tadi amoxilin, itu kita berikan 3 kali sehari. Artinya apa sih? Kenapa kita berikan 3 kali sehari? Balik lagi ke farmakologi sebenarnya Mas Rio. Jadi masa kerja obat tersebut, durasi of action obat tersebut itu 8 jam. Sehingga kita perlu berikan 3 kali sehari. Biar terus konsisten selama 24 jam ya gitu. Oke, betul Mas Rio. Ya, ada juga ya saya bilang ada obat yang antibiotik yang kita berikan 4 kali sehari. Contohnya apa? Erythromycin. Itu antibiotik yang bisa kita pakai untuk infeksi saluran pernafasan atas. Dia itu kita berikan 4 kali sehari. Artinya ya dia bekerjanya hanya sekitar 6 jam dalam 1 hari. Begitu Mas Rio. Oke. Jadi efeknya sebenarnya ya ditakutkan nanti ibu ya itu akan tubuh menjadi resisten atau kebal ya dokter ya ke depannya nanti. Makanya kan kenapa kok antibiotik itu harus selalu terus diminum sesuai dengan jadwal gitu kan, agar supaya virus atau bakteri, kalau antibiotik itu bakteri ya dok ya? Oke, betul. Ya ini yang kadang-kadang salah kaprah kepada masyarakat itu seperti ini. Jadi antibiotik itu adalah obat yang kita berikan untuk membunuh bakteri, bukan untuk virus. Bakteri ya Pak? Ya, untuk virus. Jadi ada orang awam yang saking pedenya begitu minum antibiotik untuk obat-obat penyebabnya karena jamur, penyebabnya karena virus. Contohnya penyebabnya karena virus adalah varicella, cacar air. Ya itu penyebabnya virus, tetapi dia minumnya amoxilin. Ya nggak akan sembuh, malah akan timbul resistensi antibiotik tadi. Begitu Mas Rio. Jadi intinya kalau untuk antibiotik, untuk bakteri ya dokter ya. Betul Mas Rio. Jadi biar bakterinya ini tuh terus digempur sama antibiotik. Kalau misalkan kelupaan minum, takutnya nanti ada resiko jadi kebal gitu ya. Ntar next time, one day, kalau sakit lagi, kita pakai antibiotik yang itu udah nggak mempan ibu dan juga bapak. Kudu ganti lagi nanti antibiotik yang lain atau ganti lagi dosisnya ya kan. Jadi makanya usahakan jangan sampai lupa atau paling nggak kelewatan ya dalam jangka waktu minumnya. Kita akan jeda dulu. Nanti akan ada pertanyaan yang saya bacakan, tapi saya akan tahan sebentar, kami akan segera kembali. Kita kembali ya di program Sehat Pagi dan saya juga akan bacakan. Ini ada pertanyaan yang masuk lagi. Oh iya gini, Dokter Nugroho kan memang kalau kita baca di balik keterangan setiap kemasan obat itu kan pasti ada kontraindikasi, ada efek samping gitu dokter ya. Nah tentu memang kita juga harus menyesuaikan nih. Kadang-kadang tuh ada obat yang tidak direkomendasikan dikonsumsi untuk ibu hamil. Ada obat yang tidak direkomendasikan dikonsumsi untuk orang dengan hipertensi ya dokter ya. Kan memang karena efek tiap obat tuh berbeza. Nah ini yang ditanyakan adalah bahwa intinya bagaimana cara mengantisipasi efek samping obat itu agar nggak mengganggu aktivitas harian. Contohnya kayak gini nih, dia ngasih contoh obat ya. Bapak ini ngasih contoh Nebilet untuk terapi jantung, deg-degan. Diminumnya kan jangka panjang nih. Efek sampingnya itu kesemutan gitu, sesuai info brosur. Dan ternyata emang efek itu nyata gitu dokter. Itu sebenarnya gimana cara mengantisipasinya dokter, salah singkatnya? Oke, terima kasih Mas Rio. Jadi suatu obat itu pasti kita kenal dengan indikasi. Indikasi itu artinya obat tersebut dipakai untuk apa.
Tadi misalnya paracetamol indikasinya adalah untuk menurunkan demam. Kemudian mekanisme kerja tadi sudah saya jelaskan seperti apa obat tersebut bisa menurunkan demam. Kemudian efek samping. Nah, efek samping itu adalah suatu efek yang tidak kita harapkan dari pemberian obat tersebut. Ambil contoh tadi yang disampaikan oleh Mas Rio tadi, efek sampingnya dia palpitasi. Kemudian saya ambil contoh lagi obat-obat tuberkulosis. Obat-obat tuberkulosis itu salah satu efek sampingnya adalah kesemutan juga ya. Apa yang harus dilakukan oleh dokter? Yang pertama kita harus evaluasi efek sampingnya ini berlebih atau tidak, gitu ya. Kalau tidak, maka kita bisa berikan obat-obat yang lain. Misalnya tadi kesemutan, kita berikan vitamin B untuk mencegah kesemutannya. Itu dalam jangka pendek. Tetapi kalau obat tersebut memberikan efek samping yang berlebih, yang tidak kita harapkan juga dan akan mengganggu oleh pasien, gitu ya, maka obat tersebut harus kita hentikan. Ada juga Mas Rio, jadi obat-obat pilek, gitu ya, obat-obat pilek seperti Decolgen, Neosep dan lain-lain. Kalau itu tidak diperhatikan betul, maka juga akan menyebabkan palpitasi, jantungnya berdebar. Kemudian obat-obat CTM, pasien pekerjaannya driver, gitu ya, membutuhkan kesadaran penuh, tetapi dia habis makan tertentu jadi alergi. Dia dengan gampangnya minum CTM. Memang alerginya akan tertangani dengan baik, dia tidak merasakan gatal dan lain-lain, tetapi efek samping yang timbul apa? Dia mengantuk. Apa yang terjadi ya akhirnya dia tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik, kesadarannya akan menurun dan seterusnya Mas Rio. Jadi kalau yang bisa kita highlight, kita perhatikan betul efek sampingnya seperti apa yang timbul, kita evaluasi. Kalau efek sampingnya itu terlalu berlebih dari yang kita harapkan, maka obat tersebut harus kita hentikan dan kita carikan obat yang lain yang fungsinya sama tetapi efek sampingnya lebih minimal tadi. Oke, baik. Nanti ya untuk pertanyaan berikutnya saya akan tahan sebentar, saya juga akan lanjut lagi ngobrol sama Dr. Nugroho ya. Kita paham kalau minum obat tuh ada banyak banget caranya ya. Ada yang diminum setelah makan, ada juga nih yang diminum sebelum makan, bahkan juga ada yang diminum di tengah-tengah saat kita sedang makan. Nah itu kan memang macam-macam nih cara-cara minum obatnya itu kan. Ada juga yang memang diminum itu pagi hari, ada yang diminum malam hari, atau juga ada yang diminum sebelum kita tidur. Nah Dokter Nugroho itu kenapa kok bisa tiap obat tuh berbeda dokter? Emang efeknya yang ditimbulkan akan berbeda juga? Atau tergantung dari apanya sih dokter untuk minum-minum seperti itu Dokter Nugroho? Oke, terima kasih Mas Rio. Jadi mungkin saya izin membahas rute pemberian obat dulu, gitu ya. Rute pemberian obat itu ada berbagai macam. Ada yang lewat oral. Ini yang paling mudah, yang paling sering digunakan masyarakat. Kita tinggal minum dan lain-lain, gitu ya. Ada yang kita berikan secara parenteral. Parenteral itu ada berbagai macam, ada yang intravena. Intravena itu kita suntikkan langsung ke pembuluh darah vena untuk memasukkan obat tersebut. Kemudian ada yang subkutan, contohnya itu pada penderita diabetes yang kita perlu suntikan insulin. Ya, contoh obatnya adalah insulin, itu pemberian secara subkutan. Jadi kita masukkan sudutnya sekitar 15 sampai 30 derajat. Kemudian ada yang kita berikan secara intramuskular. Intramuskular itu kita suntikan langsung ke otot. Ini biasanya butuh pada obat-obat yang dosisnya besar, seperti injeksi silomidon, duladril dan lain-lain. Kemudian juga bisa kita berikan secara topikal. Ya, secara topikal artinya ya seperti salep, patch, koyo itu diberikan secara topikal. Kemudian ada juga yang diberikan secara suppositoria. Suppositoria itu kita masukkan obat melalui anal, melalui anus. Kenapa sih dimasukkan lewat anus gitu ya? Ya karena di dalam anus itu obat tersebut bisa bekerja lebih cepat. Kemudian di situ banyak pembuluh darah dan biasanya butuh kerja cepat. Contohnya obat-obat demam itu juga bisa kita berikan suppositoria.
Kemudian ada obat-obat yang lain yang selain yang saya sebutkan tadi. Ada yang diberikan secara sublingual, kita berikan di bawah lidah. Itu kita berikan pada pasien hipertensi emergensi yang kita butuh turunkan tekanan darahnya secara cepat. Kemudian intrabukal di pinggir pipi gitu ya. Itu cara-cara pemberian obat. Kemudian tadi Mas Rio kenapa bertanya apa sih indikasinya kenapa diberikan setelah makan, sebelum makan, saat makan gitu ya. Kalau boleh saya jelaskan. Jadi obat-obat tadi itu kalau di resep itu tulisannya AC, Antekunam, itu sebelum makan. DC, Durantekunam itu bersamaan dengan makan. Poskunam itu diberikan setelah makan. Maksudnya apa sih Antekunam itu? Artinya obat tersebut yang kita masukkan secara oral itu bisa bekerja ketika salah satu faktor pengganggu obat itu adalah asam lambung dan makanan gitu ya. Jadi kalau kita berikan Antekunam itu berarti dalam keadaan perut kosong. Jadi obat tersebut bisa bekerja dengan baik ketika lambung dalam posisi kosong, tidak ada makanan sama sekali, tidak diganggu oleh makanan. Itu Antekunam. Durantekunam atau DC itu biasanya pada obat-obat diabetes mellitus, gitu ya. Durantekunam itu artinya bersamaan dengan makan, dia minum obat diabetes tersebut. Fungsinya apa sih? Supaya tekanan darahnya itu tidak turun secara mendadak dengan pemberian obat tersebut. Kemudian ada Poskunam, diberikan setelah makan. Ya biasanya obat-obat tersebut mengiritasi lambung. Ya, contohnya obat-obat analgetik. Obat-obat analgetik itu harus diberikan setelah makan. Kenapa? Ya biar tidak menimbulkan gejala lambungnya nyeri, lambungnya perih dan lain-lain setelah pemberian obat-obat analgesik. Nanti nyerinya atau demamnya tadi berkurang, tetapi timbul keluhan lain gitu ya. Keluhan lainnya, dok perut saya kok jadi perih, perut saya jadi sebah. Ya itu karena pemberian obat-obat yang tidak baik seperti karena pemberian obat-obat analgetik tersebut, Mas Rio. Oke, jadi emang ternyata tergantung juga dengan tujuannya ya dokter ya. Ya. Seperti misalkan nih obat mah, itu kan memang tujuannya agar supaya asam lambung mungkin nggak akan naik ya dokter ya. Makanya minumnya itu ya sebelum makan, jadi agar pas kita makan nyaman lambungnya kan. Ya. Karena kan tujuannya melapisi, tanda kutip ya, bahasa awamnya demikian biasanya ya. Kita akan jeda lagi, kita harus break dulu, nanti habis jeda ini juga ada pertanyaan yang masuk nih. Intinya yang ditanyakan nanti yang akan saya bacakan adalah, kan ada tuh obat yang dikonsumsi bareng-bareng gitu kan ya. Jadi biasanya pagi hari minumnya itu sampai 3 atau 2 gitu kan. Nah, nggak bahaya tak kalau kata orang zaman sekarang ya. Kita akan break, kami akan segera kembali. Saya masih ngobrol ya sama Dr. Nugroho, beliau ini juga merupakan dosen farmakologi. Nah, nanti itu juga penasaran, saya pengen tanyain, dok kenapa sih kok ambil farmakologi gitu kan ya. Tapi sebelum saya tanya itu, pemirsa di rumah sebagai selingan ya, ntar pertanyaannya supaya kita juga bisa paham, kenapa sih kok juga ada bidang ilmu seperti ini, biar kita juga pun tahu gitu kan. Nah, untuk pertanyaannya selanjutnya, ini tanya ada beberapa pertanyaan. Langsung aja ya, ini saya akan bacakan dari Pak Gunadi di Semarang ini. Gini, dokter, kalau misalkan ada obat itu kan memang miligramnya itu atau dosisnya besar ya dokter ya. Ada yang 10 sampai 500 seperti itu. Nah dok, bila diminum lebih dari satu jenis ya dokter ya, setiap hari, itu efek sampingnya itu seperti apa? Yang pertama, karena kan kadang ada obat yang emang kita tuh harus minum pagi 2 macam ya dokter ya. Terus kemudian yang kedua nih, apakah obat yang diminum sesudah digunakan atau dikeluarkan itu tuh akan ada efeknya di tubuh kita. Maksudnya ketika kita minum kan tentu kita
buang air kecil ya dokter ya, itu kan memang sudah dikeluarkan lah ibarat kata efeknya. Apakah masih ada ngendap di tubuh kita dokter atau bagaimana? Terus selanjutnya yang ketiga nih dok, obat itu nggak bahaya tak dok diminum lebih dari satu macam setiap periodenya? Apa lebih baik satu-satu aja dokter? Oke, aku minum satu tak jeda dulu. Minum lagi satu lagi gitu dokter. Monggo silakan. Yang pertama ya dokter ya. Ini kalau dosisnya itu sama-sama gede itu dokter, gimana minumnya kalau bersamaan? Bahaya apa enggak? Oke, terima kasih Mas Rio dan Pak Gunadi tadi penanyanya. Jadi obat itu ada miligramnya. Paracetamol 500 mg, Captopril ada yang 12,5, ada yang 25 mg. Miligram itu tentunya sudah diukur terlebih dahulu. Jadi kita dalam suatu membuat obat itu selalu melakukan beberapa tahap penelitian sebelum digunakan pada manusia. Yang pertama kita uji cobakan pada hewan coba dulu, kemudian kita trial error pada manusia. Ada beberapa fase yang nggak perlu kita bahas di sini sebenarnya ya. Jadi obat-obat tersebut tentunya kalau diminum bersamaan apakah berbahaya? Ya tentunya dokter dalam memberikan resep itu ada yang kita maksud ini apa ya? Apakah obat yang sama atau dua obat yang berbeda? Kalau obat yang sama, contohnya pada penderita varicella tadi, aciclovir itu sediaannya yang ada di pasaran kita di Indonesia itu ada 400 mg. Sedangkan kita butuhnya 800 mg untuk satu kali minum. Ya, maka dia minum aciclovirnya tadi 2 kapsul atau 2 tablet sekaligus. Ya, itu minumnya bersamaan dengan dosis yang sama. Tetapi kalau kita berikan misalnya tadi 2 obat yang berbeda, contohnya antibiotik sama analgetik gitu ya, untuk yang anti nyeri, dosisnya berbeda. Amoxicillin lagi 500 mg, paracetamol 500 mg, dosisnya sama-sama besar itu. Apa yang terjadi? Maka kita harus perhatikan interaksi obat. Ya, highlightnya interaksi obat. Interaksi obat itu bagaimana obat tersebut kalau kita berikan bersamaan? Apakah sifatnya agonis, saling mendukung, ataukah sifatnya antagonis, saling melawan gitu ya? Kalau sifatnya saling antagonis tentunya tidak kita berikan bersamaan. Tetapi kalau sifatnya ini saling mendukung gitu ya, gampangnya begitu, maka boleh kita berikan bersamaan obat-obat tadi. Gitu Mas Rio, pertanyaan yang pertama. Oke, jadi memang kalau pas dokter atau apotek itu ngeresepin obat udah dilihat ya dokter ya. Jadi ini aman digunakan bersamaan apa tidak seperti itu. Betul. Dok, kita kan minum obat itu kan untuk orang-orang yang mungkin emang berkebutuhan khusus ya dokter ya, seperti orang dengan diabetes, hipertensi, kan pasti everyday dia minum obat ya dokter. Okay. Ini efeknya seperti apa dokter? Atau misalkan nih kalau kita ibarat kata tuh detoksifikasi ya dokter ya, kan efeknya juga keluar juga nih gitu. Dokter boleh nggak kasih gambaran, silahkan. Tadi efek itu, kalau kita bilang efek itu sesuatu yang kita harapkan dari pemberian obat tersebut, itu efek. Kalau efek samping ya sesuatu yang tidak kita harapkan dari pemberian obat tersebut. Apakah semua obat berefek? Ya tentunya harus berefek. Kalau nggak berefek ya nggak akan kita berikan gitu ya. Jadi kalau efek samping ya berarti sesuatu yang tidak kita harapkan dari pemberian obat tersebut. Ya ini yang harus kita perhatikan betul-betul. Efek sampingnya seperti apa? Ya, kemudian saya ambil contoh ini ya efek, bukan efek ya sebenarnya, obat yang pada beberapa obat itu aman ketika diberikan pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya orang bukan menderita, orang lagi hamil, kemudian dia juga menderita hipertensi, tekanan darahnya tinggi. Maka anti hipertensi yang aman untuk ibu hamil tersebut salah satunya adalah metildopa. Kita tidak bisa berikan captopril, kemudian nifedipin dan lain-lain. Itu pilihan second opinion, tapi pilihan utama penderita hipertensi kemudian dia hamil yaitu metildopa. Ya, ada obat khusus yang memang seperti itu gitu ya, Mas Rio. Oke, jadi emang ada beberapa yang seperti itu ya dokter ya. Yeah, nih, ini yang terakhir nih dokter, yang terakhir, singkat itu jawabannya dokter ya. Obat tuh diminum sekali atau bersamaan itu bahaya apa enggak dokter?
Kan kadang-kadang kita takut ya dokter ya, kok sekali minum banyak gitu. Oke, terima kasih Mas Rio. Jadi dokter dalam memberikan suatu obat tersebut pasti sudah memikir betul ya. Kalau dokter sudah meresepkan diminum bersamaan itu artinya tidak ada interaksi obat yang berlebihan di antara obat tersebut. Tentunya kalau sudah tidak ada interaksi obat yang berlebihan, maka itu tidak berbahaya bagi tubuh tersebut. Ya, oke, nah, gitu jadi, Mas Rio. Ketika udah direkomendasikan atau dianjurkan emang tata cara minumnya demikian ya nggak apa-apa ya dokter ya. Oke. Pasti kan dokter juga udah memperhitungkan semuanya. Kita akan break dulu. Kita masih ada satu segmen terakhir di program Sehat Pagi. Kami akan segera kembali untuk menyapa Anda. Ini segmen terakhir, tapi saya punya pertanyaan yang juga ditanyakan sama banyak sekali netizen di luar sana ya dokter ya. Dok, bedanya obat generik sama obat paten tuh apa dokter? Gitu. Nah, ini kan juga menjadi pertanyaan yang banyak banget ditanyakan. Oke, terima kasih. Obat generik dan obat paten ini sesuatu yang sering diributkan oleh masyarakat. Pemerintah sendiri itu sudah memberikan kewajiban sebenarnya kepada rumah sakit atau klinik, terutama yang rumah sakit yang miliknya pemerintah untuk selalu memberikan obat generik gitu ya. Kemudian dokter-dokter yang bekerja di rumah sakit pemerintah juga diwajibkan menulis obat-obat generik. Kemudian obat paten gitu ya, obat bermerek ya. Obat paten dan bermerek ini tentunya berbeda. Kalau obat generik itu biasanya kita namai dengan sesuai susunan kimianya. Struktur kimianya apa, yaitu obat generik. Kemudian obat paten sama obat bermerek gitu ya. Obat paten ini kita ambil contoh misalnya farmasi A, perusahaan farmasi A, dia menemukan zat aktif tertentu yang bisa berfungsi sebagai pengobatan, maka dia akan mempatenkan obat tersebut. Ya, biasanya masa paten obat tersebut itu 20 tahun. Apa yang terjadi? Farmasi yang lain, farmasi B dan C tidak boleh menggunakan zat aktif tersebut selama periode tersebut. Tetapi kalau periode tersebut sudah selesai 20 tahun dan dia tidak memperpanjang lagi, maka farmasi yang lain itu bisa memakai kandungan atau zat aktif tertentu yang dibuat oleh farmasi A tadi. Ya, apa yang terjadi kalau obat paten? Ya tentunya mahal, karena dia tadi untuk membuat suatu obat itu perlu penelitian yang berbagai tahap tadi, dan tentunya butuh dana yang besar, sehingga obat-obat paten tadi harganya jauh lebih mahal. Kemudian obat-obat yang bermerek tadi hampir sebenarnya gini, obat generik, ada obat generik bermerek gitu ya. Misalnya tadi paracetamol itu nama generik, nama dagangnya atau nama mereknya bisa Pamol, bisa Sanmol. Tentunya harganya biasanya tidak jauh berbeda dibandingkan obat generiknya. Nah, kalau obat generik itu hanya menuliskan obat generik saja, tapi kalau obat generik bermerek gitu ya, biasanya dia boleh mencantumkan logo perusahaan farmasinya. Harganya nggak jauh beda. Tetapi kalau obat generik dibandingkan obat paten begitu ya, tentunya harganya jauh lebih berbeda. Tetapi sebenarnya kandungan obatnya itu sama gitu ya, walaupun ya kekuatannya tentunya berbeda antara obat aktif sama obat yang generik. Begitu Mas Rio. Jadi lebih kepada tanda kutip ya dokter ya, kandungannya sama, cuman memang hak patennya itu yang belum boleh digunakan atau sudah boleh digunakan. Makanya kan namanya adalah obat paten gitu ya dokter ya. Kita harus akhiri program Sehat Pagi untuk pagi hari ini karena nggak kerasa waktu udah berjalan hampir selesai. Kita punya sejam ya menyapa Anda.
Dan pemirsa di rumah, hari ini saya telah ngobrol sama teman-teman dari Universitas Wijaya Kusuma Kota Surabaya. Dan kebetulan Dr. Nugroho Eko ini, beliau adalah juga merupakan pengajar dari teman-teman dosen farmakologi. Gitu ya Dr. Nugroho ya? Iya, Mas Rio. Dan setiap dokter ternyata emang belajar ilmu farmakologi. Jadi Anda jangan takut kalau dokter Anda meresepkan obat, terus minumnya yang ini pagi, ini, atau ini bareng sama ini. Karena semua dokter ternyata sudah belajar ilmunya ya Dokter Nugroho ya. Jadi insya Allah semuanya akan aman dan juga ini semata-mata demi kebaikan serta kesembuhan setiap pasien. Dan setiap pasien itu memang pengobatannya terkadang berbeda antara yang satu sama yang lainnya juga. Kalau Anda kelewatan nonton program Sehat Pagi untuk hari ini, Anda juga bisa untuk buka YouTube channel kami di Jawa Pos TV. Kami akan upload ya di sana. Saya Rio Oliver, terima kasih, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa. Foto ini memang secara komposisi ya, memang kuat di komposisi, yaitu dibentuk oleh garis dari rel kereta. Di fotonya itu ada kontras warna kuning di antara merah itu yang sangat unik. Ya, saya lihat kontras bagus dan banyak sekali kupu-kupu yang berterbangan di sekitar situ. Yang pasti ya,